Halo anak-anak, apa kabar hari ini? Semoga sehat semua ya. Berjumpa lagi dengan Ibu Guru Madebani Purwani. Pada hari ini kita akan belajar tematik kelas 2, tema 7, subtema 2. Fokus pada pembelajaran bahasa Indonesia, yaitu tentang dongeng, ikan, dan burung. Sebelum pembelajaran dimulai, kita berdoa terlebih dahulu ya anak-anak, agar dalam belajar kita senantiasa selalu diberikan keselamatan dan kesehatan. Anak-anak, apakah itu dongeng? Dongeng adalah cerita yang belum diketahui kebenarannya. Salah satu contoh dongeng adalah fabel, yaitu cerita yang tokohnya hewan atau binatang. Contoh, kecerdikan membawa kebaikan. Bebek selalu hidup rukun. Kancil mencuri timun. Dan fabel ikan dan burung. Ciri-ciri fabel yaitu menggunakan hewan sebagai tokoh cerita. Tokoh hewan memiliki karakter dan sifat seperti manusia, memiliki alur cerita, dan memiliki pesan-pesan kebaikan di dalam ceritanya. Ayo berlatih, simak dan dengarkan dongeng yang akan disampaikan guru. Ayo dengarkan cerita fabel ikan dan burung. Nah anak-anak, simak dan dengarkan cerita yang Ibu Guru sampaikan hari ini ya, yaitu tentang dongeng fabel ikan dan burung. Ikan dan burung. Di sebuah hutan, hiduplah dua binatang yang saling bersahabat. Binatang itu adalah burung dan ikan. Keduanya sangat dekat dan saling membantu. Kedekatan keduanya ini tidak terjadi begitu saja, melainkan melalui suatu kejadian yang mengubah mereka. Waktu itu, ikan sedang beristirahat di pinggiran sungai. Ia memandangi biji-bijian di pohon tepat di atasnya. Kelihatannya biji-bijian itu enak dimakan, kata ikan dalam hati. Ia lalu berusaha meloncat setinggi-tingginya untuk mendapatkannya. Berkali-kali ia meloncat, namun tidak berhasil mencapai biji-bijian itu. Ia hanya bisa memandangi biji-bijian itu. Saat sedang memandangi biji-bijian itu, perhatiannya teralihkan oleh seekor burung yang berterbangan ke sana kemari. Tuhan, mengapa Engkau tidak memberiku sayap untuk terbang, agar aku bisa meraih biji-bijian itu? Kata si ikan dalam hati. Nah, kita tinggalkan si ikan dan beralih ke burung. Setelah berterbangan, burung lalu hinggap di salah satu dahan pohon di pinggir sungai untuk beristirahat. Saat itu, ia melihat ke air. Di dasar air sungai itu, ia melihat banyak sekali cacing bergeliatan. Kelihatannya cacing-cacing itu enak dimakan, kata burung dalam hati. Ia lalu berusaha masuk ke dalam air untuk menyelam dan menangkap cacing-cacing itu. Namun, ia tidak berhasil karena ia tidak bisa berenang. Ia hanya bisa memandangi cacing-cacing itu dari atas pohon. Saat sedang memandangi cacing-cacing itu di dalam air, perhatiannya teralihkan pada ikan yang sedang berenang di dalam air. Tuhan, mengapa Engkau tidak memberiku ekor dan sirip untuk berenang, agar aku bisa meraih cacing-cacing dalam air itu? Kata si burung dalam hati. Akhirnya, ikan dan burung saling tahu kesulitan masing-masing. Berkali-kali si ikan melihat burung menyelam ke air untuk mendapatkan cacing. Demikian pun si burung berkali-kali melihat ikan
meloncat-loncat untuk mendapatkan biji-bijian. Lalu mereka berkenalan. Hei ikan, apakah kau menginginkan biji-bijian ini? Kata burung. Benar, tetapi aku tidak punya sayap sepertimu, sehingga tidak bisa terbang mendapatkan biji-bijian itu. Jawab si ikan. Aku juga menginginkan cacing di dasar sungai sepertimu, tetapi aku tidak punya sirip sepertimu, sehingga tidak bisa mendapatkan cacing-cacing itu. Balas si burung. Bagaimana jika kau membantuku mengambil biji-bijian itu, dan aku membantumu mendapatkan cacing-cacing di dasar sungai? Ajak si ikan. Wow, itu ide bagus. Aku setuju. Sahut si burung. Akhirnya, ikan dan burung saling membantu. Nah anak-anak, itu tadi dongeng tentang ikan dan burung. Ceritanya menarik bukan? Tentunya ada pesan atau amanat di dalamnya. Seperti yang sudah diketahui bahwa unsur-unsur dongeng terdiri atas tokoh, yaitu yang berperan dalam cerita tersebut. Kemudian latar, yaitu tempat terjadinya dongeng. Selanjutnya watak, yaitu sifat dari masing-masing tokoh dalam dongeng. Dan ada amanat, yaitu pesan dalam sebuah cerita atau dongeng. Nah, dari dongeng ikan dan burung, siapakah tokoh yang berperan dalam cerita tersebut? Tokoh yang berperan dalam fabel ikan dan burung itu adalah ikan dan burung. Di manakah latar atau tempat terjadinya dongeng? Nah, tempat terjadinya dongeng tersebut adalah di hutan dan pinggiran sungai. Lalu, bagaimanakah watak atau sifat dari masing-masing tokoh dongeng tersebut? Nah, sifat atau watak dari si ikan yaitu kurang bersyukur, baik hati, dan suka menolong. Kemudian, watak atau sifat dari si burung itu sama dengan si ikan, yaitu kurang bersyukur, baik hati, dan suka menolong. Nah, anak-anak, amanat atau pesan apa yang kita dapatkan dari cerita tersebut? Amanat dari cerita tersebut yaitu kita harus hidup rukun dan saling menolong, bersyukur dengan apa yang kita miliki. Ayo berlatih. Nah, anak-anak, silakan jawab pertanyaan berikut. Siapakah tokoh dongeng yang disampaikan? Tokoh dongeng yang disampaikan yaitu ikan dan burung. Di manakah tempat dari cerita tersebut? Tempat dari cerita tersebut adalah di hutan dan pinggiran sungai. Pertanyaan selanjutnya, di manakah tempat hidup cacing yang akan dimakan oleh burung? Tempat hidup cacing yang akan dimakan oleh burung ada di dasar air sungai. Dengan cara apa burung ingin membantu ikan? Burung ingin membantu ikan dengan cara mengambilkan biji-bijian untuk ikan. Pertanyaan berikutnya. Ikan ingin membantu burung dengan cara mengambilkan cacing di dasar sungai untuk burung. Nah, setelah ikan dan burung berkenalan, maka mereka menjadi sahabat yang saling membantu. Ayo berdiskusi. Ayo kita diskusikan tentang sikap hidup rukun. Tuliskan hasil diskusi.
Sikap hidup rukun di kelas. Sikap hidup rukun di kelas harus selalu kita jaga. Kita harus saling menghormati, bekerja sama, gotong royong dengan teman tanpa membeda-bedakan. Tuliskan contoh sikap hidup rukun di kelas. Misalnya, menolong teman yang sakit, menjalankan tugas piket bersama-sama, saling menghargai, dan tidak membeda-bedakan teman. Ayo bercerita. Nah anak-anak, setelah menyimak dan mendengarkan cerita dongeng ikan dan burung yang ibu guru sampaikan tadi, ayo sekarang anak-anak ceritakan kembali dongeng yang telah ibu guru sampaikan tersebut. Baiklah anak-anak, itu tadi pembelajaran tematik kelas 2, tema 7, subtema 2, fokus pada pelajaran bahasa Indonesia, yaitu tentang dongeng ikan dan burung. Semoga apa yang kita pelajari dapat bermanfaat untuk kita semua ya. Tetap semangat belajar dan jaga kesehatan. Sampai jumpa.